Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di materi kuliah perpajakan, melanjutkan dari materi yang sebelumnya tentang pajak penghasilan. Kita masuk ke salah satu jenis pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Nah, pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang juga populer karena banyak dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi di Indonesia, di mana PPh pasal 21 ini dasar hukumnya adalah pasal 21 Undang-Undang PPh atau di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diperkuat ditambahkan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2012. Mari kita lihat apa saja yang ada di PPh pasal 21, dan ini PPh pasal 21 materinya kompleks ya, karena definisi dari PPh pasal 21 ini pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sehingga PPh pasal 21 ini hanya dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya, sehingga tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri maupun badan ya. Jadi PPh pasal 21 ini tidak ada di dalam wajib pajak badan, hanya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan ya, jasa, atau kegiatan. Karena berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, maka penghasilan yang diterima berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, ataupun pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, selagi berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, selanjutnya subjek pajak PPh pasal 21 ini lebih rinci lagi, berbeda dengan subjek pajak PPh itu sendiri. Kalau di dalam subjek pajak penghasilan kan ada orang pribadi, ada badan, ada warisan yang belum terbagi, ada PUT. Tapi kalau subjek pajak PPh pasal 21 dari orang pribadi itu dirinci lagi ya, diperjelas lagi orang pribadi yang bagaimana dan memperoleh penghasilan dari apa. Nah, subjek pajak PPh pasal 21 adalah pegawai atau karyawan. Kemudian orang pribadi yang menerima uang pesangon, pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, termasuk juga ahli warisnya. Kemudian juga ada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Kemudian juga ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non-pegawai. Kemudian juga ada mantan pegawai. Kemudian juga ada peserta kegiatan. Jadi subjek pajak PPh pasal 21 itu memang identik dengan pegawai, karena ada beberapa pegawai itu, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada juga bukan pegawai, ada juga mantan pegawai ya. Nah, ini yang dikategorikan sebagai subjek pajak yang bukan pegawai. Kalau bukan pegawai berarti dia melakukan pemberian jasa. Bentuknya seperti tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, kemudian akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Sehingga tenaga ahli ini lebih identik dikenal dengan yang melakukan pekerjaan bebas ya, atau tenaga ahli.
Kemudian ada pekerja seni, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, pengarang, peneliti, kemudian pemberi jasa dalam segala bidang dalam suatu panitiaan ya, termasuk di sini berarti ada wedding organizer, kemudian ada agen iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan, kemudian juga ada distributor multi marketing, direct selling atau yang sejenis. Ini yang dikategorikan sebagai subjek pajak, bukan pegawai ya, yang melakukan pemberian jasa. Kemudian yang dikecualikan dari subjek pajak pasal 21 adalah seperti yang secara umum di PPh sebelumnya, yaitu para pejabat negara asing seperti duta besar, kemudian para utusan dari organisasi internasional, selagi memenuhi syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya dan memperlakukan perlakuan timbal balik ya atas duta besar Indonesia di negara tersebut. Kemudian ada subjek, pasti ada objek. Nah, objek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan-penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Yaitu apa saja? Ya berarti penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap itu sendiri, kemudian penghasilan teratur penerima pensiun, kemudian pembayaran sekaligus uang pesangon, uang pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Kemudian juga ada upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian juga ada imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Kemudian juga ada imbalan kepada peserta kegiatan. Kemudian juga ada penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non-pegawai. Pembayaran kepada mantan pegawai. Kemudian terakhir ada penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah ini kesemua nanti objek pajak ini akan dikenakan PPh pasal 21 dengan cara perhitungan yang berbeda-beda dan juga ada beberapa yang menggunakan tarif khusus ya dari beberapa jenis objek ini. Nanti ini semua objek pajak ini akan kita bahas satu persatu selama 1 semester di mata kuliah perpajakan 1 ini. Nah, selanjutnya pengecualian objek. Apabila orang pribadi dalam negeri memperoleh penghasilan yang dikecualikan, maka tidak dikenakan PPh pasal 21 seperti santunan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi biguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Jadi kalau orang pribadi, pegawai, menerima natura, karena pegawai itu berstatus sebagai pegawai negeri, menerima penghasilan natura dari pemerintah, maka natura itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan pasal 21. Kemudian iuran kepada dana pensiun, THT atau JHT ya, THT tabungan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja. Ini dikecualikan dari objek PPh pasal 21. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan yang diterima oleh orang pribadi. Terus kemudian beasiswa itu dikecualikan dari objek PPh pasal 21. Kemudian ketentuan khusus berkaitan dengan natura. Ini natura perlu dipahami lebih lanjut bahwa natura seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, natura adalah kenikmatan lain yang diterima oleh wajib pajak, khususnya orang pribadi. Di mana natura ini dapat diperhitungkan sebagai penghasilan atau dapat diakui sebagai objek pajak jika dan hanya jika diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajaknya dikenai PPh final atau wajib pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus
Jadi natura ini kalau yang memberikan adalah bukan wajib pajak atau wajib pajaknya dikenai PPh final atau wajib pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus, maka natura itu diakui sebagai penghasilan atau menjadi objek pajak. Tapi jika sebaliknya natura itu diberikan oleh wajib pajak atau wajib pajaknya tidak dikenai PPh final atau wajib pajaknya tidak menggunakan norma perhitungan khusus, maka natura itu tidak termasuk penghasilan atau dikecualikan dari objek pajak. Ya. Nah, natura karena kenikmatan lain seringkali berwujud barang tidak berupa uang tunai. Maka natura karena berbentuk barang nanti dirupiahkan dengan menggunakan harga pasarannya. Seperti contoh misalkan pegawai atau si A memperoleh penghasilan setiap bulan selain dari gaji pokok mendapatkan beras, mendapatkan minyak tanah atau minyak sayur ya. Itu nanti beras dan minyak sayurnya itu dirupiahkan dengan harga pasarannya berapa dihitung. Asalkan yang memberikan beras dan minyak sayur itu kategorinya ini bukan wajib pajak atau wajib pajaknya dikenai PPh final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus, maka natura yang diterima tadi akan diakui sebagai penghasilan dan menambah penghasilan karyawan atau pegawai itu. Ya, nanti berkaitan dengan contoh perhitungan natura ada di materi PPh pasal 21 ini. Ada contohnya nanti. Kemudian di PPh pasal 21 ada juga yang objek penghasilannya bersifat final, yaitu ada penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. Ini kalau misalkan penghasilan yang diterima oleh para PNS, TNI, dan Polri ataupun kita masyarakat umum yang menerima penghasilan yang sumbernya dari APBN atau APBD. Itu termasuk objek PPh pasal 21 final. Kemudian juga ada dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup. Kemudian juga ada uang tebusan pensiun. Kemudian juga ada uang pesangon. Nah, ini untuk objek PPh pasal 21 final ini biasanya ada tarif khususnya. Ya, ada tarif khusus seperti yang penghasilan pegawai ini tidak tetap ini yang bersumber dari APBN atau APBD ini ada tarif khususnya. Uang pesangon juga ada ya tarif khususnya. Terus kemudian karena PPh pasal 21 itu merupakan PPh pemotongan, maka ada beberapa pihak yang bertindak sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor. Karena PPh pasal 21 ini identik dengan penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan, maka beberapa pihak yang memberikan penghasilan itu atau yang mempekerjakan orang itu akan bertindak sebagai pemotong yang nanti memotong gaji atau penghasilan yang diterima oleh orang pribadi itu, kemudian menyetorkan kepada negara dan melakukan pelaporan. Sehingga pihak-pihaknya seperti apa saja ya, para pihak yang bertindak sebagai pemberi kerja seperti orang pribadi, badan atau PUP, kemudian juga ada bendaharawan pemerintah, kemudian dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja ya, kemudian orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Ini seperti notaris yang punya karyawan, nah itu nanti notaris bertindak sebagai pemotong. Kemudian ada juga penyelenggara kegiatan atau panitia kegiatan, maka itu nanti akan memotong penghasilan yang diterima oleh para peserta kegiatan dan wajib menyetorkan kepada negara dan juga melakukan pelaporan. Ya. Pengecualian pemotong ini yang tidak bertindak sebagai pemotong ada kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kemudian juga ada pemberi kerja, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
yaitu tidak bertindak sebagai pemotong. Terus kemudian lapisan tarif umum yang nanti banyak digunakan dalam PPh pasal 21 adalah tarif umum ini yang tertuang dalam pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, ini sudah saya jelaskan di materi konsep pajak penghasilan sebelumnya, dan ini harus dipahami dengan baik ya, karena nanti ini akan sering digunakan dalam menghitung pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21, dan ini juga nanti digunakan untuk perhitungan PPh atas orang pribadi. Ini tarif umumnya, sehingga Anda diharapkan untuk memahami dengan baik tarif umum perhitungan pajak penghasilan ini yang nanti banyak digunakan. Selagi penghasilan itu tidak menggunakan tarif khusus, maka akan menggunakan tarif umum ini. Ya, ada beberapa jenis penghasilan yang menggunakan tarif khusus, maka gunakan tarif khusus. Tapi kalau tidak menggunakan tarif khusus, berarti menggunakan tarif umum yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A ini. Terus kemudian berkaitan dengan kepemilikan NPWP dalam perhitungan PPh 21, itu nanti apabila wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi. Berarti kalau misalkan yang tarif 5%, maka kalau yang tidak punya NPWP tarifnya menjadi 6%. Ya. Begitupun seterusnya. Tapi untuk memudahkan perhitungan nanti tetap seperti kalau misalkan ada kasus orang pribadi itu tidak memiliki NPWP, maka tetap dihitung normal saja. Nanti di perhitungan akhirnya tinggal di perhitungan pajak yang terutang tinggal dikalikan lagi dengan 120% atau dihitung 20% lebih tinggi. Ya, ada perbedaan jika tidak memiliki NPWP. Dan pengenaan tarif lebih tinggi ini tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final, karena kalau yang objek PPh 21 final ini tidak memandang dia punya NPWP atau tidak, ya, tidak berlaku. Terus kemudian jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Ya. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Nah, nanti atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan pajak di periode setelahnya. Jadi nanti ketika memiliki NPWP di pertengahan tahun bisa ada penyesuaian pajak yang sudah dibayar sama yang akan dibayar. Ini nanti kasus ini akan ada pembahasannya khusus, contohnya di materi PPh pasal 21 ini untuk lebih jelasnya. Terus kemudian dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 adalah dari penghasilan kena pajak, ada juga dari penghasilan yang melebihi 450 sehari, kemudian juga 50% dari penghasilan bruto, kemudian juga dari penghasilan bruto itu sendiri. Nah, ini untuk dasar pengenaan yang menggunakan PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP ini berlaku untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Nah, untuk PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi PTKP ini untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan. Terus juga berlaku untuk pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4.500.000. Kemudian juga ada berlaku PKP yang hanya 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Ini berlaku untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, baik tenaga ahli maupun bukan. Ini nanti akan lebih jelas mekanisme perhitungan ini kalau sudah kita bicara kasus perhitungan PPh pasal 21 dalam praktek perhitungannya nanti.
Terus kemudian untuk penghasilan yang melebihi 450.000 sehari ini berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Dan ini berlaku sepanjang penghasilan kumulatifnya sebulan tidak melebihi 4.500.000 ya. Terus kemudian dasar pengenaannya dari 50% dari penghasilan bruto ini berlaku untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP untuk yang bukan pegawai menerima penghasilan berkesinambungan. Tapi kalau yang ini 50% dari penghasilan bruto saja tanpa dikurangi PTKP itu untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, baik tenaga ahli maupun bukan. Kemudian perhitungan dasar pengenaannya yang berasal dari penghasilan bruto itu berarti seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode, dan ini berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang diatur berdasarkan ketiga dasar pengenaan sebelumnya tadi ya. Terus kemudian elemen PTKP, ini PTKP berlaku untuk perhitungan PPh pasal 21 juga. Seperti yang sebelumnya di materi konsep pajak penghasilan masih sama. PTKP-nya adalah wajib pajak sendiri 54 juta, status kawin 4.500.000, tanggungan per orang 4.500.000, maksimal 3, dan PTKP bagi istri yang digabung penghasilannya 54 juta. Dan PTKP ini bersifat mengurangi ya, dan ini pengurang yang wajib yang digunakan untuk orang pribadi. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, dia wajib atau berhak mendapat pengurangan PTKP. Nanti PTKP ini melihat status perkawinannya. Kalau dia lajang ya berarti PTKP-nya hanya wajib pajak sendiri. Kalau kawin belum punya anak, maka PTKP-nya 2, wajib pajak sendiri ditambah dengan status kawin. Kalau kawin 1 anak ya berarti wajib pajak sendiri ditambah status kawin ditambah tanggungan 1. Kalau anaknya 3 berarti tinggal ditambah kalikan 3. Itu ya, itu untuk perhitungan PTKP menyesuaikan dengan status perkawinannya di awal tahun pajak ya. Nah, kemudian bagaimana cara perhitungan? Nanti di materi PPh pasal 21 ini kita akan berbicara mengenai semua jenis subjek pajak ini dengan berbagai macam cara perhitungan yang agak berbeda, tapi ada perhitungan teknis yang baku yang bisa digunakan untuk beberapa jenis. Ya, nanti khususnya nanti yang paling banyak akan kita bicarakan adalah untuk yang penghasilan pegawai tetap ini. Karena yang paling banyak jenis penghasilannya adalah yang pegawai tetap. Nanti kita lihat satu persatu di materi PPh pasal 21 ini. Nah, untuk yang pertama, untuk mekanisme perhitungan pegawai tetap. Pertama, Anda mencari penghasilan bruto. Ya, penghasilan bruto ini penghasilan yang diterima oleh pegawai itu dalam 1 bulan, penghasilannya apa saja. Ada penghasilan yang wajib diterima karena berstatus pegawai tetap, maka menerima yang namanya gaji pokok. Kemudian ada penghasilan yang sunnah. Ya, kalau saya mengatakan penghasilan yang sunnah, ada yang tidak mesti diterima setiap bulan, tergantung pada pemberi kerja memberikan atau tidak. Nah, yang penghasilan yang sunnah yang nanti menambah penghasilan bruto adalah tunjangan, kemudian ada premi asuransi, ya, kemudian juga ada honor, ya, kemudian juga ada komisi. Nah, itu yang sifatnya tidak teratur setiap bulan, sehingga dinamakan, kalau saya mengistilahkan, adalah
penghasilan yang bersifat sunnah. Nanti menambah penghasilan bruto. Jadi semua penghasilan yang diterima dalam 1 bulan itu ditambah, dijumlahkan. Gaji pokok ditambah dengan tunjangan, ditambah premi asuransi, dan yang lainnya yang diterima dalam 1 bulan itu. Kemudian karena ini penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, kalau pegawai tetap, biaya jabatan ini merupakan pengurang yang wajib, sifatnya selalu ada sebagai pengurang biaya jabatan ini. Besarnya biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Karena ini sebuah fasilitas, pengurang yang wajib fasilitas ini, maka ada batas maksimalnya senilai 500.000 sebulan. Berarti kalau nanti Anda menghitung biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto hasilnya di atas 500.000, maka yang digunakan sebagai pengurang ya 500.000-nya itu. Tapi jika Anda menghitung biaya jabatan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto hasilnya di bawah 500.000, maka gunakan sesuai perhitungan itu. Ya, jadi biaya jabatan itu maksimal 500.000 sebulan atau setahunnya berarti 6 juta. Nah, kemudian dikurangi lagi yang sifatnya sunnah, yaitu iuran dana pensiun, iuran jaminan hari tua atau JHT, atau iuran tabungan hari tua atau THT. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah iuran-iuran itu yang dibayar sendiri oleh karyawan atau oleh pegawai yang sifatnya mengurangi. Karena nanti ada beberapa jenis iuran yang sejenis ini sama, tetapi yang membayarkan adalah perusahaan atau pemberi kerja, maka itu tidak dikurangkan atau diabaikan saja. Jadi iuran ini sifatnya sunnah, jika ada ya dikurangkan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang dibayar sendiri oleh karyawan atau oleh pegawai. Kalau ada iuran ini tapi yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan, maka diabaikan saja, tidak perlu dikurangkan. Ya, ini sifatnya sunnah nih. Yang wajib adalah biaya jabatan. Nanti setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun, JHT, dan THT, maka akan diperoleh penghasilan neto sebulan. Setelah ketemu penghasilan neto sebulan, maka penghasilan netonya itu disetahunkan, ya, dikali 12. Netonya disetahunkan dikali 12, kemudian nanti neto setahun itu baru dikurangi dengan PTKP. Jadi pastikan dulu sebelum dikurangi dengan PTKP, penghasilan netonya itu sudah disetahunkan. Nanti PTKP menyesuaikan dengan status perkawinannya. Ya, kemudian setelah PTKP ini ketemu nilainya berapa, kemudian dikurangkan dengan neto setahun, ketemu PKP, penghasilan kena pajak. Kalau sudah ketemu PKP, kemudian tinggal dikalikan dengan tarif umumnya, yang tadi tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yang 5%, 15, 25, dan 30 menyesuaikan dengan besarnya PKP-nya. Kalau PKP-nya di bawah 50 juta, ya berarti tarifnya cuma tunggal, yaitu 5%. Nanti akan ketemu pajak yang terutang dalam setahun. Untuk menentukan pajak yang terutang dalam sebulan, tinggal dibagi dengan 12. Nah, bentuk penghasilan pegawai tetap, ini ada gaji pokok, ada tunjangan berkesinambungan, ada uang rapel, ada imbalan tahunan, ada natura. Nanti ini semua ada contohnya, dan nanti ada mekanisme perhitungan PPh-nya masing-masing, ya. Ini tergantung, kita lihat di materi berikutnya. Nah, ini nanti perhitungan teknisnya, ini semacam template atau cara menghitung PPh pasal 21 untuk penghasilan pegawai tetap. Seperti yang tadi saya sampaikan, nanti gaji pokok sebulan berapa, ini
penghasilan yang wajib ya, yang pasti ada untuk pegawai tetap adalah gaji pokok, berapa ketemunya, kemudian tunjangan, honor, bonus, natura, atau imbalan bulanan lain. Ini sifatnya sunnah. Ya, tunjangan, honor, bonus ini kalau ada ya ditambahkan, kalau nggak ada berarti nggak usah. Termasuk juga premi asuransi. JKK ini jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian, JPK ini jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar perusahaan. Ini juga sifatnya sunnah, jika ada ya ditambahkan dengan gaji pokok untuk menentukan penghasilan bruto. Nah, ini nanti gaji pokok, tunjangan, premi asuransi semua ditambahkan jadi satu, akan ketemu penghasilan bruto per bulan. Ya. Setelah itu dikurangi dengan biaya jabatan. Ini tadi saya sampaikan biaya jabatan ini pengurang yang wajib sifatnya. Ya, biaya jabatan ini wajib menjadi pengurang untuk pegawai tetap, tidak memandang dia menjabat atau tidak. Kalau dia pegawai tetap, maka berhak atas pengurangan biaya jabatan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto per bulan. Maksimal 500.000 sebulan. Kemudian iuran dana pensiun, iuran jaminan hari tua, iuran tabungan hari tua yang dibayar karyawan. Ini yang sifatnya mengurangi tapi sunnah. Jika ada dan jika dibayarkan oleh karyawan. Jika iuran-iuran ini dibayarkan oleh perusahaan atau oleh pemberi kerja, maka iuran itu diabaikan saja, artinya tidak mengurangi dan juga tidak menambah. Bisa diperhatikan di sini, kalau yang di atas ini yang menambah penghasilan bruto yang dibayar perusahaan, ini bentuknya premi asuransi. Ya, berbeda dengan yang pengurang ini. Kalau pengurang ini kan iuran pensiun, JHT dan THT yang dibayar karyawan saja yang mengurangi, tapi kalau dibayar oleh perusahaan tidak mengurangi. Nah, nanti penghasilan bruto itu kemudian dikurangi dengan pengurangnya berapa totalnya, ketemu penghasilan neto per bulan. Neto per bulan kemudian dikali 12, ketemu neto setahun. Neto setahun kemudian dikurangi PTKP, ketemu PKP. PKP kemudian dikalikan dengan tarif, ketemu pajak yang terutang setahun. Kemudian terutang setahun dibagi 12 untuk menentukan yang terutang sebulan. Nah, contohnya bisa kita lihat untuk memudahkan memahami. Untuk perhitungan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Ini kasus penghasilan atas nama Adam Malik pada tahun 2019 memperoleh gaji sebulan 7.750 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 150.000. Adam Malik telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Bagaimanakah perhitungan PPh 21 atas Adam Malik? Nah, ini berarti bisa kita lihat informasinya, memperoleh gaji pokok sebulan 7.750 dan membayar iuran pensiun yang dibayar sendiri 150.000 sebulan. Berarti di sini tidak ada premi asuransi, tidak ada tunjangan, maka mekanisme perhitungan pajaknya penghasilan bruto hanya berasal dari gaji pokok saja, tidak ada tunjangan, tidak ada premi asuransi. Maka di situ penghasilan bruto per bulan 7.750. Nah, kemudian biaya jabatan ini meskipun di soalnya, di kasusnya tidak tercantum biaya jabatan, itu secara otomatis biaya jabatan itu mengurangi penghasilan bruto. Besarnya berapa? Ini 5% dari 7.750. Jadi 387.500 ini berasal dari 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang sebesar 7.750.000. Nah, kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan kan 150.000. Mengurangi juga, ini sunnah jika ada ya. Kebetulan tadi kasusnya ada Malik kan ada. Maka dikurangkan 150.000. Sehingga total pengurangnya adalah 537.500.
Pengurang itu kemudian dikurangkan dengan penghasilan bruto yang sebulan, ketemu neto per bulan 7.212.500. Nah, kemudian neto sebulan ini disetahunkan kali 12. Jadi 86.550 ini berasal dari 7.212.500 kali 12 untuk menentukan neto setahun. Nah, neto setahun kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP ini sifatnya mengurangi melihat dari status perkawinan wajib pajaknya tadi. Ada Mali kan menikah punya 3 orang anak, maka PTKP-nya terdiri dari wajib pajaknya sendiri 54 juta, kemudian status perkawinan kawin 4.500.000, terus kemudian tanggungan 3 anak, karena maksimal 3 maka semua bisa dihitung. 13.500.000 ini berasal dari 4.500.000 kali 3. Kemudian PTKP total dijumlah ketemu 72 juta. Nah, neto setahun yang 86.550 kemudian dikurangi dengan PTKP 72 juta. Sehingga ketemu PKP-nya 14.550. Nah, PKP itu kemudian dikalikan dengan tarif umum PPh pasal 21 yang ada di dalam pasal 17 ayat 1 huruf A kan itu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Berhubung PKP-nya itu 14.550 di bawah 50 juta, maka tarif yang berlaku hanya 5% saja. Ya, 5% dikalikan dengan PKP-nya 14.550, ketemunya 727.500. Ini untuk pajak yang terutang setahun. Berarti untuk yang terutang sebulan, 727.500 ini dibagi dengan 12, ketemu 60.625. Ini untuk yang perhitungan pertama atas kasus Adam Malik, ini yang masih sederhana. Ya, kita lihat yang berikutnya. Ini agak kompleks ya, supaya menjadi referensi pemahaman Anda. Di situ ada kasus pegawai Agus Salim, adalah pegawai yang menikah dengan 2 anak. Ini berarti kawin, punya 2 anak, memperoleh gaji sebulan 8.500.000. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Jadi besarnya premi kecelakaan kerja dan premi JKM 0,5% dan 0,3% dari gaji pokok ya. Kemudian perusahaan menanggung iuran JHT setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Agus Salim sendiri membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Agus Salim ya sebesar 125.000. Dan Agus Salim sendiri membayar iuran pensiun sebesar 95.000. Nah, ini berarti iuran JHT dan iuran pensiun dibayar oleh 2 pihak. Perusahaan membayar, karyawan juga membayarkan, sehingga nanti yang diakui sebagai pengurang untuk iuran JHT dan iuran pensiun adalah yang dibayar oleh karyawan sendiri. Mari kita lihat perhitungan PPh 21-nya untuk Agus Salim. Kita pertama menentukan penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu terdiri dari gaji pokok ya 8.500.000. Nah, kemudian iuran JKK, ini premi asuransi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar perusahaan menambah penghasilan bruto. Ya, besarnya 0,5% dari gaji. Jadi 42.500 ini berasal dari 0,5% dikalikan dengan gaji pokok. Begitupun juga yang iuran JKM, jaminan kematian,
ini Rp25.500 itu berasal dari 0,3% dikalikan dengan gaji pokok yang 8.500.000. Nah, kemudian dijumlahkan ketiganya ini, total penghasilan brutonya adalah 8.568. Nah, selanjutnya penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Pengurangnya adalah biaya jabatan. Ini 5% dari penghasilan bruto. Nah, 5% dari penghasilan bruto ketemunya Rp428.400. Nah, kemudian yang iuran JHT dan iuran pensiun itu yang dibayar oleh karyawan. Maka iuran JHT yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya iuran JHT adalah yang 2% yang dibayar oleh Agus Salim. Yang 2% nanti dikalikan dengan gaji. Yang 3,7 dan yang 125.000 ini diabaikan saja, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Maka di sini 170.000 itu berasal dari 2% dikalikan dengan gaji pokok, ya. Termasuk juga yang iuran pensiun ini 95.000 berarti yang dibayar oleh karyawan sendiri. Sehingga total penghasilan pengurangnya adalah 693.400 dikurangkan dengan penghasilan bruto per bulan, ketemu neto per bulan 7.874.600. Kemudian neto per bulan ini disetahunkan kali 12 ketemu 94.495.200. Nah, neto setahun kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP melihat dari statusnya Agus Salim, kawin, punya 2 anak, maka PTKP-nya adalah WP sendiri 54 juta, status kawin 4.500.000, tanggungan 2 anak, maka 4.500.000 kali 2, 9 juta. Sehingga total PTKP-nya adalah 67.500.000. Nah, kemudian neto setahun dikurangi dengan PTKP 67.500 ketemu PKP-nya Rp26.995.200. Ini kebetulan tidak dibulatkan, nggak masalah. Dari PKP 26.995.200 dikalikan dengan tarif, ya, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A yang 5% tarif umum. Karena PKP-nya masih di bawah 50 juta, maka masih menggunakan tarif 5% saja. Ketemunya terutang setahun adalah Rp1.349.760. Kemudian terutang per bulannya Rp112.480.000. Nah, ini berkaitan dengan mekanisme perhitungan untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan. Ya, itu maka perlu dicermati dalam menghitung, diperhatikan dengan baik supaya tidak salah menghitung dan dicermati kasusnya, dipahami agar Anda bisa memahami dan menentukannya tidak salah. Karena kalau menghitung dari awal sudah salah, maka ke bawah pun juga akan salah. Gitu ya. Ini untuk perhitungan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Sementara itu dulu untuk materi PPh pasal 21. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.